Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian kelima seri yang kedua. Kitab Yunus pasal 2 dengan perikop doa ucapan syukur Yunus. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Selamat bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari rumah produksi Endang, Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yunus pasal yang kedua. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang pengharapan akan datangnya pembebasan dan keselamatan saat berada dalam kegelapan yang pekat. Berdasarkan ayat panduan perenungan,
terang besar Alkitab Yunus 2 ayat 7 dan ayat yang ke-9 bahagian akhir dengan bunyi nas. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Keselamatan adalah dari Tuhan. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada. Kemarin, kita telah mengikuti bagaimana Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Dan akhirnya ia harus diturunkan ke dasar lautan dan masuk ke perut ikan besar yang Allah kirimkan untuk menelannya. Nah, sekarang bagaimana nasib Yunus dalam perut ikan yang besar itu? Sahabat-sahabatku, menurut seorang ilmuwan, secara logika, jika ikan besar, contoh ikan paus biru dan ikan paus kepala kotak, bila menelan manusia tanpa sengaja, maka manusia itu tidak bisa langsung masuk ke dalam esofagus dari paus-paus itu. Karena meskipun tubuh mereka besar, namun ukuran esofagus mereka kecil. Tetapi jika orang yang tertelan ikan besar itu, bila melewati bagian gigi dan turun ke dalam perutnya, maka enzim dalam sistem pencernaan dari ikan besar itu dapat membuat kulit manusia terasa terbakar. Kemudian setelahnya, hanya akan ada gas metana di salah satu bagian perut ikan paus atau ikan besar, sehingga manusia itu tidak dapat bertahan dan akhirnya mati, kemudian hancur. Nah, sekarang Yunus telah melewati gigi, bahkan ia telah berada dalam perut tempat saluran pencernaan ikan besar itu bekerja. Tetapi ajaibnya, Yunus tidak mati, pingsan pun tidak. Ia hanya terkurung di dalam perut yang berbau busuk dari kapal selam besar yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkannya. Yunus tidak dapat melarikan diri dari sana. Yunus yang mungkin saat itu bermandikan sampah-sampah laut, karena apa saja dapat masuk ke dalam perut ikan besar itu. Ditambah lagi lendir dan amis darah, Yunus hanya bisa pasrah dan kemudian memanjatkan doanya. Doanya itu adalah doa penyesalan disertai pujian dan syukur. Dan meski masih terbungkus lemak ikan yang menjijikan itu, Yunus mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan yang penuh kasih. Dan Yunus percaya bahwa Tuhan telah mendengar doanya dan akan menyelamatkannya meskipun ia masih menjadi tawanan dasar laut. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, meskipun pelarian hati Yunus telah menciptakan keadaan yang mengerikan ini, namun Yunus menyadari bahwa Tuhan telah menyelamatkan dia. Dan Yunus percaya pada apa yang Tuhan dapat lakukan sebelum itu terjadi. Terlepas dari keputusasaan dan tempat tinggalnya yang begitu gelap, Yunus memilih untuk memuji Tuhan untuk berkat di masa depan. Sahabat-sahabat firman, pena ilham ilahi roh nubuat From Splendor to Shadow, halaman 146 alinea keempat mengatakan, setelah Yunus menyadari bahwa keselamatan atau dengan kata lain, pertolongan hanya datangnya dari Tuhan. Yunus 2 ayat 9 bahagian akhir dan Mazmur 3 ayat 9. Dengan penyesalan dan pengakuan akan dosa-dosanya, maka atas anugerah Tuhan, datanglah pembebasan dan keselamatan. Yunus pun dilepaskan dari bahaya yang sangat dalam itu, dan ia dilemparkan ke atas daratan. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, seperti Yunus, ketika engkau dan saya tidak dapat melarikan diri, ketika tidak ada jalan keluar yang layak, maka berdoalah. Percayalah bahwa hati Tuhan yang penuh kasih itu memiliki banyak cara untuk menyelamatkan dan untuk membebaskan kita. Biarlah iman menjadi jalan keluar bagi kita, dan biarkan pujian menjadi paspor kita
menuju pembebasan dan keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Tak lupa kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat berbakti, selamat beribadah kepada sahabat-sahabat firman antar denominasi gereja. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankannya, tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankannya, tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu, takkan Kau meninggalkanku. Sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankannya, tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Angkat tanganku percaya akan firman-Mu, takkan Kau meninggalkanku. Mau bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Angkat tanganku percaya akan firman-Mu, takkan Kau meninggalkanku. Bersama Tuhan lewati semua, ku taruh harapku di dalam Dia. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Angkat tanganku percaya akan